warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-babu sabi'u fi fadilatis siwaki. Bab yang ketujuh dari isi kitab ini menyatakan tentang kelebihan atau fadilah atau keutamaan daripada bersugi. Bersugi, siwak itu bersugi. Dan yaitu setengah daripada sunnah wudhu. Sunnat wudhu ini sebahagian dari sunat wudhu ini bersugi. Maka tempat bersugi di wudhu dahulu daripada membasuh dua tapak tangan, atas kata Romli. Menurut Imam Romli, sebelum membasuh tangan sampai pergelangan, maka disitulah tempat kita bersugi terkait dengan sunat wudhu. Maka kalau di situ tempatnya, berhajatlah kepada niat. Ini mesti pakai niat. Jadi waktu bersugi, sebelum basuh tangan sampai pergelangan, diniatkan nawaitu siwaka li sunnatil wudu lillahi ta'ala. Sengaja aku bersugi untuk sunat wudu karena Allah. Kalau disugi tapi enggak diniatkan, maka tak dapat dia pahala bersugi sebagai sunat wudu. Karena innamal a'malu binniyat. Tapi waktu basuh tangan udah ada niatnya sunat wudu. Nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala, kita basuh tangan, pergelangan. Sengaja aku melakukan sunat wudu karena Allah. Kenapa perlu lagi kita bersugi berniat? Niat itu enggak berlaku mundur. Niat itu maju. Basuh tangan diniatkan sebagai sunat wudu. Ini berlaku untuk kumur-kumur, masukkan ke hidung. Berlaku juga untuk seterusnya yang terkait dengan sunat wudu sebelum membasuh muka. Adapun sebelum membasuh tangan sampai pergelangan itu tak terkait niat wudu di situ. Niat sunat wudu. Karena niatnya enggak mundur, dia maju. Tidak setiap sunat wudu perlu niat. Misalnya basuh tangan nanti niat wudu, niat sunat wudu. Kumur-kumur niat lagi, masukkan ke hidung niat lagi. Banyak kali lah niatnya. Cukup sekali aja niat sunat wudu. Kapan? Waktu membasuh tangan sampai pergelangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku melakukan sunat wudu karena Allah. Kalau enggak diniatkan, maka sunat wudu sebelum membasuh muka enggak hasil pahala. Jadi sia-sia. Kita basuh juga tangan sampai pergelangan tapi enggak ada niat.
Kumur-kumur nggak ada niat, masuk air ke hidung nggak ada niat, waktu basuh muka baru ada niat. Niat apa? Niat wudu. Sengaja aku berwudu mengangkat air kecil karena Allah. Niat wudunya sah, niat wudunya sah, tapi pahala sunat sebelum membasuh muka tidak hasil. Kenapa? Karena niat yang di muka tidak berlaku mundur. Kalau berlaku mundur berarti dibikin perbuatannya niatnya belakangan. Boleh gitu? Mana boleh? Makanya supaya pahala dapat, pahala sunat sebelum membasuh muka, ketika saat membasuh tangan sampai pergelangan, itulah diniatkan sebagai sunat wudu. Nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala, sambil tangan dibasuh, sambil hati meniatkan sengaja aku melakukan sunat wudu. Setelah niat sunat wudu di tangan, kumur-kumur perlu niat lagi nggak? Nggak perlu, karena niat yang untuk tangan itu berlakulah maju, berarti untuk kumur-kumur sudah tercakup niatnya di tangan. Masukkan ke hidung sudah tercakup niat yang di tangan. Tapi ingat, ini bukan niat wudu, ini niat sunat wudu. Saat membasuh muka perlu niat lagi nggak? Perlu. Niat apa? Niat wudu. Yang tadi kan udah niat, tadi niat sunat wudu, bukan niat wudu. Untuk apa diniatkan tadi waktu basuh tangan sampai pergelangan? Menghasilkan pahala sunat sebelum membasuh muka. Sekedar untuk menghasilkan pahala saja, bukan mengesahkan wudunya. Adapun niat ketika membasuh muka itu niat untuk mengesahkan wudunya. Itulah yang termasuk salah satu rukun wudu. Udah dipasang niat. Wah, iyalah, tapi sudah dipasang niat wudu. Ya udah masuk kepada yang fardu, nggak laku lagi mundur ke belakang. Tapi kalau basuh muka belum ada niat, basuhan mukanya kan belum sah. Kan belum sah. Cuplah. Ulangi lagi tangan. Bisa. Cup. Iya. Iya. Misalnya telinga gitu. Oh gitu ya. Tartibnya nggak gitu. Jadi kalau siap basuh muka kemudian kumur-kumur, ini pahala kumur-kumurnya, basuhan berkumur-kumurnya itu nggak sah karena tartibnya kumur-kumur bukan setelah basuh muka, tapi sebelum basuh muka. Jadi misalnya biar masuk dalam niat waktu muka, maksud Bapak itu kan, aku bikin aja lah kumur-kumur, nggak hasil karena nggak pada tempatnya, tidak pada tertibnya. Tertib kumur-kumur sebelum basuh muka, bukan setelah basuh muka. Kalau dilakukan setelah basuh muka nggak hasil sunatnya, jadi kerja sia-sia. Sama kayak misalnya tertib di rukun, siap basuh muka harusnya mana? Tangan sampai siku kan? Basuh kaki dulu aja lah, basuh kaki. Kira-kira basuh kakinya sah nggak? Nggak sah, karena nggak pada tertibnya. Setelah itu sapu kepala lah, sah nggak sapu kepalanya? Nggak sah. Kenapa? Tidak pada urutannya. Baru basuh tangan lah sampai siku, sah nggak? Sah, karena itu memang urutannya setelah muka. Jadi yang mana diulang itu? Mana yang diulang? Kepala sama kaki. Kepala sama kaki, kalau kaki duluan sah nggak? Nggak. Berarti habis kaki, kepalanya sah nggak? Kepalanya sah nggak? Kakinya nggak sah, tapi habis itu kepala disapunya sah nggak? Sah. Yang mana nggak sah? Kakinya. Kali itu ulang lagi nggak kakinya? Ulang. Berapa kali ngulang kaki? 3.
Tiga, dua nggak sah karena nggak tertibnya, yang ketiganya itu baru sah karena itu tertibnya. Nah, kira-kira ini tertib untuk yang wajib, tertib untuk yang sunat pun sama lah itu. Nah, jadi kalau misalnya siap basuh muka, kumur-kumur lah supaya dapat pahala. Enggak juga dapat pahala itu, karena tidak pada tertibnya. Baik, balik ke pokok pembahasan sugi tadi ya. Jadi awal yang sunat itu dalam wudhu basuh tangan. Supaya dapat pahala sunat membasuh tangan ini, niatkanlah dia sebagai sunat wudhu. Nah, sengaja aku melakukan sunat wudhu karena Allah. Inilah niatnya. Oke. Kalau bersugi itu letaknya sebelum membasuh tangan sampai pergelangan, apakah bersugi sudah tercakup niatnya ketika basuh tangan? Belum. Karena kalau begitu berarti sugi dulu baru nih niat sunat wudhu. Nggak hasil. Supaya hasil sebagaimana pendapat Imam Romli, maka ketika saat dia bersugi sebelum basuh tangan sampai pergelangan, diniatkan sendiri sebagai sunat wudhu. Kayak mana niatnya? Sengaja aku bersugi untuk sunat wudhu. Habis itu baru basuh tangan sampai pergelangan. Ketika basuh tangan sampai pergelangan, diniatkanlah sengaja aku melakukan sunat wudhu dalam artian secara keseluruhan. Kalau tadi niat sunat wudhu yang khusus yaitu bersugi, kalau ini niat sunat wudhu secara keseluruhan, tercakuplah di dalamnya kumur-kumur, tercakuplah di dalamnya memasukkan air ke hidung. Sekali niat untuk selanjutnya. Kalau bersugi hanya untuk sugi saja, maka niatnya pun bukan sengaja aku melakukan sunat wudhu, sengaja aku bersugi untuk sunat wudhu. Begitu niatnya. Bisa pahamnya? Oke. Kata Syekh Ibnu Hajar, letaknya bersugi dalam wudhu kemudian daripada membasuh dua tapak tangan. Kalau di sini tempatnya, maka tiada berhajat ia kepada niat, karena masuk di dalam niat wudhu. Kalau Syekh Ibnu Hajar lain pendapatnya, bukan sebelum membasuh tangan sampai pergelangan letaknya bersugi itu, setelah membasuh tangan dulu sebelum kumur-kumur. Disitulah letaknya sugi itu. Nah, kalau di sini diletakkan bersugi, perlukah bersugi itu niat sendiri untuk sunat wudhu? Nggak perlu. Dia sudah tercakup dalam niat ketika saat membasuh tangan sampai pergelangan. Waktu basuh tangan sengaja aku melakukan sunat wudhu karena Allah. Siap. Sugi masuk nggak bersugi itu niatnya di dalam niat membasuh tangan tadi? Sudah masuk. Karena niat plus baru dibikin perbuatannya. Berarti masuk. Perlu niat bersugi itu. Sengaja aku bersugi untuk sunat wudhu. Perlu lagi nggak? Nggak perlu. Niat dia sudah tercakup dalam niat ketika basuh tangan sampai pergelangan sebagai niat sunat wudhu. Bisa paham nih kira-kira ya. Dan yang mu'tamadnya yang pertama, intaha Bajuri. Menurut Syekh Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, yang kuat pendapatnya yang mana? Pendapat Imam Romli atau Syekh Ibnu Hajar? Kalau Imam Romli sebelum membasuh tangan. Kalau Syekh Ibnu Hajar setelah membasuh tangan. Disitulah letak bersugi. Mana yang mana pun boleh diamalkan, tapi mana yang kuat? Kata Syekh Al-Bajuri, pendapat yang kuat yang pertama. Berarti pendapat Imam Romli sebelum membasuh tangan, sehingga perlu kepada niat sendiri untuk kaitannya sunat wudhu. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula toharoh itu 4 perkara. Toharoh itu ada 4. Pertama, bergunting misih. Gunting ini. Ini. Tuh, yang kedua, bercukur bulu ari-ari. Ari-ari ini Pak, bulu dekat kemaluan.
dicukur. Jangan sampai kayak hutan lebat, nanti tempat sarang setan. Jadi dicukur. Dipangkas lah, digundul-gundul. Sesering mungkin, asal lebat gunting. Lebat gunting. Yang bagusnya sebelum mandi Jumat. Pagi itulah sebelum mandi Jumat bersih-bersih dulu, termasuk gunting kuku segala macam, termasuk membersihkan itulah diguntingin ya. Yang ketiga, kerat kuku. Keratnya gunting kuku. Itu termasuk bersuci. Keempat, bersuci. Baru bersuci. Inilah kata Nabi. Jadi toharoh itu ada 4. Itu tadi. Meriwayatkan dia Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bisiwakin khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwakin. Masyaallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Si A sholat 2 rakaat, tapi sebelum sholat sugi dulunya. Si B sholat 70 rakaat, tapi tidak pakai bersugi. Mana lebih baik antara si A sama si B sholatnya? Lebih baik si A. Cuma 2-nya. Ini 70. Kenapa 2 lebih bagus? Karena suginya itu membuat dia lebih bagus. Berarti besar kali lah fadilah bersugi ini. Tapi berat enggak sama kita? Sebetulnya enggak berat, tapi kita jadi berat mengamalkannya. Enggak serius, enggak sungguh-sungguh lah untuk mengamalkan itu. Makanya dalam hadis yang lain nanti insyaallah akan disebutkan, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, jikalau tidak menyulitkan atas umatku, ku perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali mau sholat. Satu riwayat mengatakan setiap kali mau wudu. Ku perintahkan di situ maksudnya ku wajibkan atas mereka bersugi tiap kali mau sholat. Tapi kenyataannya wajib nggak bersugi sebelum kita sholat? Enggak, sunat. Berarti itu memang menyulitkan buat umat. Menyulitkan buat umat. Maka tak diwajibkan Nabi. Nah, kalau nggak diwajibkan, Nabi bilang kuwajibkan seandainya tak menyulitkan. Itu menunjukkan bersugi itu sangat penting sekali. Cuman karena takut Nabi memberatkan umatnya lah, maka tak jadi wajib. Tapi sangat penting sehingga jatuh hukumnya sunnah. Sunnat muakkadah. 70 lebih bagus lagi 2 rakaat hanya karena bersugi. Cuman itulah, kalau kita mau melakukan sugi ini pakai apa aja pun boleh asal dia kesat. Sapu tangan pun jadi. Itu kantong. Boleh sapu tangan, nggak masalah. Tapi janganlah rida. Pakai baju. Kesannya jorok. Jangan yang kita pakai lah, benda lain lah, sapu tangan misalnya. Yang abdolnya memang kayu siwak itu. Cuman itulah, habis makan jengkol kantongin, kesannya jorok. Jadi supaya jangan berkesan jorok tuh maunya bikinlah kayak mana kita tampilannya. Entah masukkan ke plastik atau apalagi perokok pula dia kan, rokok, bawa rokok, kantongi, masih mending kalau bawa jigong. Iya. Kayak mana lah kita mendesainnya supaya jangan terkesan kumuh. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, jikalau tiada aku takut musaqqah menyulitkan atas umatku, ini tadi, niscaya aku suruh akan mereka itu dengan bersugi
pada tiap-tiap kali sembahyang, yakni suruh yang wajib. Kalau Nabi yang nyuruh berarti wajib dilaksanakan. Jadi ini saya akan aku suruh. Suruh apa ini? Suruh wajib. Berarti kalau tidak menyulitkan atas umatku, kuwajibkan atas mereka tiap kali mau sholat sunnah. Tapi nggak diwajibkan Nabi. Itu menunjukkan bahwa bersuci itu sulit. Sebetulnya memang nggak sulit, tapi kita mengamalkannya sulit. Apalah beratnya, sapu tangan begini-gini kan aja. Cuman itulah. Di dalam itu kayaknya enggak. Alah lupa pula pak sapu tangan. Gitu-gitu. Berarti kan enggak serius dia ngamalkannya. Kalau serius sapu tangan tuh standby. Tuh apa pak sapu tangan? Tuh sugi. Ganti kayu sugi. Jadi ada keseriusannya. Orang yang serius itu berarti kan enggak lupa dia. Kalau lupa-lupa berarti belum ke situ hatinya. Maka lupa-lupa dia. Kalau udah ke situ aja hatinya, insya Allah enggak lupa itu. Kayak orang nak menikah seminggu lagi, lupa dia. Oh iya, aku mau nikah ya. Ada lupa. Seminggu lagi mau nikah, alah, lupa. Rupanya minggu depan aku menikah ya. Gitu. Ada kira-kira kayak gitu. Ada bu? Ada. Sebulan aja udah bingung awak ke situ aja pikiran. Ngapal-ngapal, aku terima nikah, gitu-gitu ya. Jawab, dari apa? Iya, jangan malu awak nanti dimandikan orang tuh pula nanti si salah-salah aja. Ada orang menikah, udah 3 kali menikah masih salah-salah ya pak. 3 kali menikah, nikah pertama, nikah yang kedua, nikah ketiga, masih salah juga lagi, lupa dia pak. Ya, dah jawab, jangan lupa-lupa. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hamba apabila bersugi kemudian berdiri kepada sembahyang, maka berdiri malaikat di belakangnya, maka mendengar ia akan bacaannya. Malaikat tadi mendengarkan bacaan orang yang sembahyang itu, maka menghampir ia hingga menghantarkan mulutnya atas mulutnya. Didengar malaikat tuh bacaan kita. Saking dekatnya malaikat tuh sama kita yang bersugi tadi, mulut malaikat tuh sama mulut orang yang bersugi sembahyang tuh hampir belanga. Tandanya apa? Malaikat pun senang. Enggak jijik dia nengok mulut kita. Mungkin kalau tadi awak baru merokok, makan jengkol, enggak bersugi, benci pula mungkin gitu malaikat ya. Ini karena bersugi sebelum sembahyang tuh merapat malaikat tuh. Mula-mula di belakang dia berdiri, kemudian dia merapat. Saking dekatnya mulut malaikat tuh dengan mulut orang yang sembahyang, hampir belanga mulutnya. Menunjukkan malaikat tuh ridho atas sembahyang yang kita bikin karena kita bersugi sebelumnya. Iya. Dapat gigi palsu. Cuma kalau gigi palsu lebih mudah, saya copot. Maka ada bilang, siapakah yang bergosok gigi sambil bersiul-siul? Bingung nggak? Biasa gosok gigi, mana bisa bersiul? Oh rupanya gigi palsu. Copot, siul dia. Bisa. Cuci giginya sesering mungkin lah supaya jangan bau. Gusinya pun dibersihkan pakai sapu tangan tuh gini kan. Kalau memang pas dipasang ya udah pas pasang saja gini kan. Dapatlah. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkan olehmu. Lazim ini apa maksudnya? Senantiasakan. Sering-seringkan olehmu dengan bersugi. Terus menerus bikinlah bersugi itu. Jangan putus-putus. Maka bahwasanya pada bersugi itu ada 24 khasiatnya. Ada 24 khasiat bersugi itu. Yang terlebih afdol daripadanya, yang paling bagus daripada 24 itu, meridhokan Tuhan. Allah ridho.
dengan yang kita lakukan ini sebab kita bersugi. Allah ridho sama kita. Ridho Allah itu mahal harganya. Nah, berat. Kalau Allah udah ridho, apa yang nggak dikasih Tuhan sama kita? Dan digandakan pahala sembahyangnya dengan 70 ganda. Nah, bahkan lebih baik daripada 70 kan tadi, 70 rakaat. Nah, itulah yang paling afdol dari 24 khasiat itu. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, katanya sabda Nabi SAW, bersugi setengah iman. Bersugi itu setengahnya iman. Berarti kalau kita melakukan bersugi, setengah iman itu sudah kita miliki. Nah, menunjukkan orang yang kuat imannya itu sanggup bersugi. Karena memang bersugi itu menyulitkan. Ya, kalau dia bisa mempraktekkan bersugi, mensenantiasakan bersugi, berarti separuh iman. Dorongan karena iman yang kuat itulah maka dia mau melakukan sugi. Dan wudhu itu setengahnya iman. Nah, wudhu itu pun setengahnya iman. Dan bersugi itu menyembah akan tiap-tiap, menyembuhkan akan tiap-tiap penyakit, melainkan mati. Kalau mati tak bisa disembuhkan. Nah, malah yang sakit sembuh. Ya loh, kalau mati mana sakit lagi. Nah, jadi bersugi itu menyembuhkan tiap-tiap penyakit. Yang nggak bisa disembuhkan oleh sugi itu apa? Mati. Nah, kalau mati, yang rajin bersugi pun matinya itu. Nah, tapi kalau yang sakit-sakit bersugi, insya Allah jadi sembuh. Bisa lawak coba ini. Nah, kita buktikan dulu ini. Siapa yang sakit-sakit coba rajin bersugi. Sembuh nggak nih? Mudah-mudahan sembuh. Nah. Dan makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang puasa. Karena tersebut dalam hadis, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih baik pada Allah daripada bau kasturi. Yakni banyak pahalanya pada Allah daripada memakai kasturi pada hari Jumat dan yang seumpamanya. Jadi kalau kita sedang puasa, baik puasa sunat ataupun puasa wajib, setelah tergelincir matahari waktu zuhur masuk, nah ini makruh hukumnya kita bersugi, nggak usah. Biar sugi untuk wudhu, untuk sholat atau sugi apa aja lah, nggak usah setelah tergelincir matahari. Kenapa? Karena rata-rata orang yang puasa setelah sekian lama dia tak mengunyah-ngunyah makanan, setelah sekian lama dia tidak memasukkan air minum, itu adatnya mulutnya bau itu. Makanya kita kalau bangun tidur, bau nggak mulutnya? Kenapa? Berapa jam kita nggak ngunyah-ngunyah makanan? Berapa jam kita nggak minum-minum? Nah, itu lebih bikin bau itu. Nah, maka puasa pun, walaupun nggak tidur, puasa pun karena nggak ada mengunyah makanan, maka mulut itu jadi bau. Jadi bau mulut ini bukan karena bau makan jengkol, bukan karena bau ngerokok, bukan. Orang ini puasa kok. Bau apa ini? Bau karena puasa. Bau karena sudah sekian jam tak mengunyah-ngunyah makanan. Nah, berarti baunya karena puasa, bukan karena bau-bau yang lain-lain. Bau karena puasa nih, bau mulut orang yang karena puasa nih, di sisi Allah lebih baik daripada baunya kasturi. Harumnya kasturi. Kasturi ini minyak wangi yang paling harum ini. Tapi bukan kasturi yang dijual-jual itu. Kalau itu mereknya kasturi. Kalau minyaknya bukan kasturi. Lalu minyak kasturi itu macam mana? Itu berasal dari darah kijang. Kita nggak pernah tahu itu minyak kasturi kayak mana. Belum pernah lah kita jumpa itu minyak kasturi yang asli itu. Nanti di kijang tuh ada muncul benjolan di bagian tubuh kijang tuh. Lama-lama membesar. Isinya itu darah. Ibarat macam buah-buahan, ada saatnya nanti dia tua, dia putus, lepas, des. Kalau dibelah masih dalam bentuk darah, itu najis. Tapi kalau darah kijang itu sudah berubah jadi minyak, itu suci. Namanya minyak kasturi. Itulah kasturi itu.
Nah, tapi kalau yang dia jual itu nggak ada itu, sekedar supaya kalau kita mau beli seukuran wangi kayak gini, nah, dibikin namanya. Kalau nggak kan susah. Pak, saya mau beli minyak wangi. Apa itu? Yang seminggu yang lalu saya beli itulah. Lah mana aku ingat pula yang kau beli yang mana yang seminggu yang lalu. Apa namanya? Alah lupa aku. Kalau lupa macam mana? Kau pencium nilai dia semua ini. Mana yang macam yang seminggu yang lalu itu ambil kata Pak. Kan repot. Tapi kalau kita tahu namanya, apa itu minyak wangi apa? Minyak kasturi. Nah ini dia. Tapi bukan kasturi yang darah kijang tuh, bukan. Sekedar Pak tahu namanya. Ada kan pula malaikat subuh namanya. Ngeri-ngeri. Entah apa menginspirasi tukang minyak wangi itu membuat namanya malaikat subuh. Malaikat subuh lah pula namanya. Apa iya malaikat subuh kayak gini wanginya? Pernah rupanya dia mencium wanginya malaikat tuh? Akan bikin-bikinin dia aja gitu, supaya bisa membedakan sama harum yang lain. Karena kalau nggak bernama susah. Nah itu aja itu. Saya dulu waktu kecil bingung saya. Minyak wanginya namanya Hajar Aswad. Yang setahu Hajar Aswad tuh yang di Mekah, yang di Ka'bah tuh. Apa kira-kira di batu Hajar Aswad tuh bisa keluar minyak wangi? Begitulah. Saya anak-anak. Begitulah tuh pikir saya. Nggak mungkin aku rasa. Tapi dari mana kok bisa muncul minyak wangi Hajar Aswad ya? Anak-anak kan belum nalar. Sebetulnya sekedar tahu membedakan harum-harum yang mana. Dikasih nama Hajar Aswad. Ngeri-ngeri. Tapi nggak ada ya minyak wangi malaikat maut, nggak ada ya? Nggak ada ya. Malaikat subuh yang saya tahu, malaikat maut tak ada. Takut ya, takut makainya. Ya Allah. Dah. Jadi kenapa Nabi mengatakan lebih harum dari harumnya minyak kasturi, bau mulut orang puasa? Karena minyak kasturi itu minyak yang paling harum. Maksudnya apa? Bagi kita laki-laki mau berangkat sholat Jumat, sunat bewangi-wangian. Pakailah harum-haruman. Sunat itu besar pahalanya itu, besar. Tapi dibandingkan pahala orang yang berpuasa jangan dihilangkan bau mulutnya, itu lebih besar pahala enggak menghilangkan bau mulut karena puasanya daripada besar pahala pakai wewangian ketika mau sholat Jumat. Bukan betul-betul lebih harum bau mulut tuh daripada minyak kasturi. Mana lah pula bau mulut lebih harum? Sudah, bau mulut kita karena puasa sama, nggak usah minyak kasturi lah. Minyak malaikat subuh tadi itu aja lah, coba dicium kan. Bau mulut awak. Ya, malaikat subuh tadi. Mana lebih harum? Malaikat subuh lah harum daripada hawa mulut kita yang enggak makan-makan itu. Tapi kenapa Nabi bilang lebih harum bau mulut nih? Indallah. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Apa makna di sisi Allah di situ? Nilai pahalanya itu maksudnya. Lebih harum di sisi Allah, maksudnya lebih besar pahala. Kita biarkan mulut kita bau sampai adzan maghrib. Itu lebih besar pahalanya dari kalau kita mau pergi Jumat pakai minyak wangi. Nah, itu maksudnya. Jadi mengingat besarnya pahala mulut yang bau nih karena puasa, nggak usah dihilang-hilangkan. Jadi kalau kita kumur-kumur, kalau kita bersugi, bukan kumur-kumur ya, kalau kita bersugi itu menghilangkan bau tuh, makanya makruh. Makruh menghilangkan bau mulut kita sendiri. Kalau bau mulut orang yang puasa kita hilangkan, haram karena merugikan dia. Kalau ini kan merugikan kita sendiri. Kalau itu merugikan orang lain, berdosa. Misalnya apa? Sugi kau, bau kali mulut kau. Ya aku puasa bang. Mari ayo, ditanggap, digini mulutnya. Bau kali mulut kau nih. Ya aku puasa bang.
Kalau puasa setelah dilincir matahari makruh bang pesugi. Alah, mari. Mbak pesugi kalau kau tak mau. Disuginya dipaksa. Tangkap dipiting. Apa hukumnya itu? Haram karena merugikan orang lain. Kalau merugikan diri kita sendiri nggak apa-apa makruh. Tapi merugikan orang lain berdosa, haram. Nah, apa pula kok makruh bau kayak gini makruh. Tapi kalau bau karena jengkol, bau karena tidur, sugi nggak apa-apa. Ini bau karena puasa itunya yang makruh dihilangkan. Tapi kalau bau karena bangun tidur, nggak apa-apa, sugi aja. Nah, sekarang bau apa nih sekarang? Nah, ya campur-campur lah. Kalau campur-campur nggak usah dihilangkan lah. Nah. Kemudian waqala sallallahu alaihi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fammi wa mardatun lirrabb. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugilah olehmu. Maka bahwasanya bersugi itu mensucikan bagi mulut. Maksud mensucikan itu membersihkan mulut. Sering-sering kita bersugi, lidah kita pun terasa lebih fasih ya, mengucapkan huruf-huruf Quran, mensucikan mulut dan meridhokan bagi Tuhan. Allah ridho atas sugi yang kita lakukan itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sitatun min sunanil mursalin al-haya'u wal hilmu wal hijamah wasiwak wa ta'attur wa kasratul azwas. Yang paling ujung inilah tak sedapnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 perkara setengah daripada jalan mursalin. Jalannya, sunnahnya para nabi-nabi yang terdahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad juga, ada 6 yang selalu mereka lakukan sehingga menjadi sunnah buat mereka. Apa itu? Dan pada setengah riwayat min sunanil anbiya, bukan min sunanir rasul. Ada beda riwayat ya. Ada yang mengatakan min sunanir rasul, ada yang mengatakan min sunanil anbiya, yakni daripada jalan anbiya. Mana yang 6 tuh? Pertama malu, yakni daripada Allah dan malaikat dan manusia. Malu apa? Pada mengerjakan barang yang tiada baik pada syara. Malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Malu kepada siapa? Pertama tentu malu kepada Allah. Yang kulakukan ini bertentangan dengan hukum Allah, malu aku. Yang kedua, malu kepada malaikat, karena malaikat mencatatnya, malaikat jadi saksi, malaikat melihatnya. Malu aku melakukan ini, tahu malaikat. Yang kedua, malu kepada manusia, karena yang kita lakukan ini tidak selayaknya untuk dilakukan. Jadi malu sehingga nggak dilakukan. Yang kedua, lemah lembut perangainya. Itu sunnahnya nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, termasuk Nabi Muhammad, itu perangainya lemah lembut, tidak gampang marah. Itu maksudnya hilm. Hilm itu tidak gampang marah, lemah lembut dan pemaaf. Gampang memaafkan orang lain. Kalau pemarah kan payah maafkannya. Datang pun kawan tuh minta maaf, apa kau bilang maaf? Enggak, ku tepuk kau, ada syukur kau. Pergi kau cepat sebelum aku melapaskan marahku sama kau. Pergi cepat. Pula maaf kau. Orang masih palak kayak gini datang pula kau minta maaf. Tapi kalau hilm enggak gampang emosi, enggak gampang marah. Tapi bukan enggak bisa marah. Beda ya. Enggak gampang marah sama enggak bisa marah beda. Kalau enggak bisa marah, keledai. Keledai enggak bisa marah itu. Dikasih beban dia berat, enggak ada marahnya. Paling-paling bungkuk dia. Kasih lagi, lama-lama terduduk. Beda kuda. Kalau kuda itu asal dikasih beban berat, rasa dia enggak kuat, begitu mau dikasih lagi, genikannya tuh terjatuh.
Kalau keledai enggak. Nah, makanya keledai itu diindikasikan cerminan dari binatang dongo. Bodoh. Nah. Imam Syafi'i bilang, man istaghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Orang yang pantas marah tapi dia enggak marah itu keledai. Karena keledai yang enggak ada marahnya. Jadi kita bukan berarti marah itu jelek, enggak. Tengok marah karena apa? Marah dengan cara bagaimana? Kalau marah dominasi hawa nafsu, jelek. Tapi kalau marah karena Allah, itu bagus. Macam mana kita mau jihad? Macam mana kita mau perang di medan jihad kalau nggak ada marahnya? Takbirnya gini Pak Arif. Allahu Akbar, Allah. Kayak gini diajak jihad, macam mana? Tidak menggetarkan hati orang kafir tuh. Allahu Akbar. Terkejut orang kafir tuh. Nah, gitu baru. Allahu Akbar. Ada orang enggak ada marahnya. Jadi wajib, anak wajib main judi. Oh gitu ya. Ya Allah. Marah. Nabi itu kalau melihat kemaksiatan marah. Kalau pribadinya disakiti, maaf. Nabi nggak gampang marah, dimaafkan Nabi. Tapi jangan agama itu yang direndahkan, dilecehkan. Wah, itu marah Nabi. Nabi kalau udah marah, merah mukanya. Sahabat tuh takut, nggak berani nengok wajah Nabi, tertunduk kalau Nabi udah marah. Nah, jadi marah karena Allah, benci karena Allah, suka pun karena Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, itu yang betul. Nah, jadi karakter orang hilm ini lemah lembut kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang baik. Kepada orang-orang yang maksiat, selama dia masih bisa dibimbing, selama masih bisa diarahkan, ya hilm. Nah, tapi kalau udah dia maksiat, petentengan, bikin rusuh, bikin onar, nah, itu. Jadi mau kau, nah, itu sikit lari ya kan. Nah, baik. Lemah lembut itu perangai para nabi. Nggak ada nabi yang kasar-kasar, nggak ada. Rata-rata nabi-nabi itu adalah orangnya pemaaf, lemah lembut. Nah. Dan yang ketiga, berbekam, buang darah. Nah, itu kebiasaan nabi-nabi seperti itu. Karena ada darah-darah kotor pada tubuh itu membuat tidak sehat. Nah, maka dengan bekam, nah, itu akan hilang darah-darah kotornya. Dan keempat, bersugi. Nah, ini juga kebiasaan daripada yang dilakukan para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Dan hasil sunnah itu, sunnah bersugi dengan tiap-tiap sesuatu yang kesat. Itu makanya pakai sapu tangan pun bisa. Nah, dan yang terlebih afdolnya dengan kayu arak, kayu sugi. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kita kan ini tukang bangunan Ustaz. Nah, jadi tangannya rata-rata kasar Ustaz, kapalan. Kan kesat Ustaz. Pakai tangan aja bisa Ustaz? Nggak bisa. Kalau tangan kita nggak bisa. Nggak hasil kata Imam Nawawi bersugi pakai tangan kita. Tapi kalau tangan orang lain hasil, tinggal lagi berdosa karena menyakiti dia. Tangan Bapak kasar ya Pak? Iya, mau apa? Ah, pinjam dulu Pak. Oh, nggak boleh, haram. Menjijikkan orang kan? Nah, tapi hasil itu. Nah lah kalau istri awak mau kayak gitu, dek, ku pinjam tangan adik dulu. Kasar kan? Kasar bang, pinjam dulu. Terserah abang lah, nah. Entahlah kalau kayak gitu, tapi hebat kali lah istrinya itu. Ibu mau bu, dipinjam tangan sebentar tuh Sugi. Bapak yang minjam sebentar, nggak kasih ya? Nah, kasih lah. Nah, jadi untuk tangan sendiri nggak hasil. Kemudian yang kelima, kebiasaan para rasul memakai bau-bauan. Maksudnya bukan bau ini, wewangian. Ta'atur, pakai minyak wangi. Karena bahagian malaikat daripada anak Adam bau-bauan yang baik. Nah, jadi
Dan mereka itu bercampur dengan segala rasul. Jadi malaikat-malaikat itu pun suka dengan manusia-manusia yang pakai harum-haruman, bahkan mereka bergabung bercampur dengan segala nabi, dengan nabi-nabi. Nah, jadi bagus. Makanya kalau dulu pengajian-pengajian itu pakai ini apa namanya wewangian, dibakar setanggi. Setanggi itu semacam harum-haruman lah. Nah, itu asap dia, taruhkan ke sudut-sudut, jadi ruangan itu harum gitu. Kenapa? Karena malaikat suka dengan harum-haruman. Nah, kalau malaikat suka itu pertanda Allah ridho. Pakai. Nah, jadi jangan nanti begini, maaf ngaji padat ginilah duduknya. Ini kita kebetulan nggak kali padat-padat kali kan, kalau sampai 500 1000 jamaahnya Masjid Darul Amin di mana muat? Mau rapat lah. Udah rapat, baju ada 2 hari udah dipakai tak dicuci. Enggak sempat mandi pula siang tadi. Waduh mak, sebelahnya megap-megap itu. Nah, jadi ketika kita berkumpul di jamaah, apakah sholat Jumat atau sholat berjemaah atau menghadiri majelis taklim, itu sunat berwangi-wangian. Imam Malik kalau dia membacakan hadis, pakai pakaian kehormatan, pakaian kebesaran, wudu dia macam bersih taharah lah, bersih, pakainya baju jubahnya pakai apa, baru dibacakan mulutnya. Tidak sepantasnya mulutku yang bau nih membacakan hadis, membacakan apa yang pernah dibilang Rasulullah. Enggak pantas. Lebih-lebih membaca Quran. Tak sepantaskan mulutku yang bau rokok nih membaca ayat-ayat Al-Quran yang suci. Enggak pantas. Oleh karena itu sebelum baca Quran, sebelum baca hadis, Imam Nawawi begitu. Jadi pakai nggak mau sembarangan pakaian. Kenapa? Aku menghormati hadis Rasulullah. Kalau aku sembarangan aja pakai kaos oblong aja aku baca hadis, berarti aku nggak menghormati hadisnya Rasulullah. Wah, itulah adabnya. Adab Imam Malik tinggi. Dia nggak nengok orang, bukan nengok orang. Ini karena di hadapan orang ya pakai baju aku. Kalau nggak di hadapan orang, pakai singlet aja, baca kitab hadis. Assalamualaikum, Ustaz. Inilah sedang menolak ahadis. Ya Allah Ustaz, nolak ahadis pakai nampak ketiak kayak gitu. Berarti Ustaznya ini nggak menghormati hadis Rasulullah. Kalau dia menghormati hadis Rasulullah, tak sepantasnya dipakai kayak gitu. Walaupun nggak ada orang kok, baca sendiri rupanya ini hadis Rasulullah. Kita berpakaian itu bukan karena orang, karena memuliakan hadis Rasulullah. Begitulah. Jadi adab ulama-ulama dulu tuh tinggi-tinggi. Makanya ilmu mereka itu berkah-berkah. Karena mereka ulama-ulama, muridnya pun ulama-ulama rata-rata. Kenapa? Berkah ilmunya. Sekarang berapa tahun Ustaz ngajar di Masjid Darul Amin? Berapa? Ada 20 tahun. Kita bilanglah misalnya ada 5 tahun. Yang udah jadi Ustaz berapa orang? Belum ada. Kalau ulama dulu banyak jadi ulama muridnya. Kenapa? Betul-betul berkah. Jadi gurunya pun menjaga adab, muridnya pun menjaga adab. Jadi adab ketemu adab. Wah, luar biasa. Sekarang nilai yang kurang. Gurunya kurang adab, muridnya jadi agak payah, jadi kurang berkatnya. Jadi sama-sama lah kita jaga adab nih ya, biar berkat ilmunya. Iya Bu. Biar duduk ke hati ilmu tuh, tidak lewat-lewat terbang-terbang di jalan. Begitu keluar dari masjid hilang ilmu tuh. Dan yang keenamnya, inilah yang paling tak suka ibu-ibunya. Sunnahnya Rasul-Rasul itu membanyakkan istri.
Waduh. Yang ini jangan diamalkan Sapri, nggak usah lah. Artinya kalaupun mau diamalkan pakai pertimbangan-pertimbangan lah. Pertimbangan. Jangan langsung mentang-mentang ini sunnah Rasul-Rasul. Pulang sampai di rumah, gimana dek? Tadi udah dengar kan? Udah dengar kata Ustadz tuh kan? Tuh. Kitab apa tadi bang yang dibaca tuh bang? Jauharul Mauhub. Agak aneh ku tengok kitabnya. Nggak aneh, awak aja nggak bisa terima, itu aja, bukan aneh, kitabnya sama itu. Jadi kalau mau diamalkan nih, dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Jangan satu kitabnya aja jadi dasar hukum. Mau nikah lagi. Dan jika lo lebih daripada 4 orang sekalipun, walaupun lebih dari 4 istrinya nggak apa-apa, karena Rasul-Rasul hukumnya berbeda sama kita, khususnya. Nabi Muhammad berapa istrinya? 9 kan? Kok boleh? Khususnya. Jangan pula kita ikut tentang 9-nya. Tentang banyaknya boleh diikut dengan catatan-catatan. Tapi tidaklah sebanyak macam Nabi. Nabi lebih dari 4 itu khususnya. Sementara kita maksimal banyak 4. Ada niat Pak Arif? Oh enggak ada. Dengan nisbah kepada mereka itu lebih dari 4 nisbah kepada Rasul-Rasul karena khususnya. Karena tiada takut atas mereka itu zalim perempuan. Enggak dikhawatirkan terjadi penzoliman terhadap perempuan. Kalau kita jangankan lebih dari 4, 2 aja pun udah zalim sama istri. Di mana letak zalimnya? Kadang-kadang istri mancing awak zalim. Istri mancing awak kita tidak adil. Mana bang? Ya ini kan jatah di sana. Oh bang, aku takut bang. Semalam bang, abang tinggal bang. Ada nokok-nokok pintu bang. Untuk malam ini janganlah dulu bang. Sini dulu bang. Oh gitu ya? Iya bang. Ya udah gitu pun jadilah. Kena situ kan. Zalim awak sama istri yang lain. Orang jadwal dia kok awak kemari. Gitu juga yang satu pan di Merayu. Dilebih kalau terpaksa duit sama dia. Kalau enggak entah macam-macam lah, yang nangis lah, yang merajuk, yang begini. Awak tak tegaan nengok perempuan menangis. Ya udahlah, jadi berapa enggak kau? Ini lah bang. Sementara yang sama sana tidak segitu awak kasih. Dah soleh. Jadi kalau yang tak kuat-kuat menegakkan agama tuh, dah satu aja. Tamrin satu aja. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sebetulnya ayat itu di situ penekanannya. Cuman kita laki-laki kadang-kadang di awal bilang-bilang sama istri. Tuh dek, ayatnya aja membolehkan dek. Masa kau tak boleh? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Nikahi kamulah perempuan-perempuan yang baik untukmu itu 2. Allah aja nyuruh 2 deh. Masa kau nggak boleh aku 2? Wasulasa 3 pun. Waruba'a 4. Habis itu nggak jujur, ujungnya nggak dibacakannya, segitu aja. 4 deh, abang nggak usah 4 lah, 2 aja deh ya, kasih ya deh ya. Ini deh, udah abang siapkan konsepnya, tinggal tanda tangannya aja deh. Itu aja dibilang. Pala istrinya, lah mbak marilah kata, katanya. Padahal ayat itu belum titik. Ayat itu bukan penekanan, penekanannya di ujung. Fa in khiftum, itu penekanannya. Apabila kamu takut alla ta'dilu, kamu bisa ta'adil kalau istri lebih dari 1. Fawahidah, udah 1 aja, cukup. Ngapain lebih kalau masuk nerakanya? Jadi penekanannya Sapri di 1, bukan di 2, 3, 4. 2, 3, 4 pembolehan. Dengan syarat kalau adil. Boleh. Bukan penekanan, penekanannya 1 aja. Ada yang bilang, Ustaz, manalah tahu awak sanggup adil apa enggak sebelum dicoba? Coba dulu lah Ustaz. Begitu tak sanggup, megap, baru carikan 1. Menikah tuh dicoba-coba rupanya. Masa menikah dicoba-coba? Kita lah zon kita macam mana?
Coba kita perhatikan dulu orang yang istrinya lebih dari satu, apalah dibikinnya. Kemudian kita tanya sama dia macam mana trik-triknya. Kata yang lebih dari satu, kalah. Kalau belum kuat awak, tak usahlah, satu aja. Jadi neraka rumah tangga kau nanti. Kuat apa bang? Bayangan awak kuat tuntah yang lain-lain pula kan. Jangan kemana-mana pikiran kau. Maksud abang kuat tuh kuat sabarnya, kuat ekonominya, kuat istiqomahnya menjalankan hukum tuh. Itu maksud abang. Oh gitu bang. Aduh mak, kalau kuat ekonomi untuk satu aja pun aku tak kuat, tak enggak nih bang. Nah, kalau satu pun tak kuat kau mau berpikir kau nak dua. Udah satu aja. Kuat adilnya, kuat sabarnya. Tahu kau? Kau udah kawin? Belum? Belum kawin. Tanya semua udah kawin, kayak mana? Kalau dapat istri perepet, baru tahu kau kayak mana. Ya dicarilah bang yang tak perepet. Mula-mulanya itu tak perepet. Habis itu merepet itu. Kalau kau udah punya anak, tukang merepet itu. Kalau tak merepet bukan perempuan namanya, katanya pula lagi. Oh gitu bang, iya. Udah bang satu aja lah. Memang bagus satu aja lah, tak usah lebih-lebih. Begitu. Baiklah seginilah dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.